Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah video pelajaran pengganti kemarin, bahwa kemarin saya tidak memberikan materi karena ada kesibukan. Dan untuk menjaga istiqomah, saya menggantinya hari ini. Jadi hari ini kita mengisi dua. Kenapa perlu istiqomah? Karena itu yang harus kita andalkan, itu istiqomah. Nabi bersabda, ditanya tentang Islam, katanya qul amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ini pelajaran yang pertama lah. Apa maksudnya? Sisipan yang pertama. Kita perlu istiqomah. Istiqomah di atas jalan, dan kita terus di atas jalan. Dan istiqomah pula di atas amalan. Kita tidak berhenti dari amalan kecuali ada yang menghalangi gitu. Kalau ada yang menghalangi dan kita menganggapnya ada baiknya kita berpindah dari amalan itu karena ada madorot, nggak apa-apa, itu namanya ada udzur. Misalkan kita dakwah terus tiba-tiba dihalangi, berhenti di situ, nggak apa-apa. Masa kita maksakan? Ya udah, kita cari kegiatan lain gitu. Kalau ada sesuatu, misalkan ada diror, misalkan ada masjid tiba-tiba jadi diror, kita misalkan menegakkan sholat di situ jadi nggak bagus, syaratnya jadi nggak bagus, misalkan gitu, kita berhenti di situ, tegakkan sholat berjamaah di rumah, ya nggak apa-apa. Kalau ada diror, ada diror itu ada beda ini. Tapi intinya bahwa kita harus istiqomah. Ini satu. Yang kedua, mungkin kita tidak akan mengkaji usul fikih sekarang. Kita akan kaji tentang tema khusus, yaitu tentang Wahabi. Kenapa saya kedepankan Wahabi, tema Wahabi? Karena ternyata saya mendengar istilah Wahabi ini bukan hanya masalah agama, ternyata ada keluar sekarang istilah Wahabi lingkungan, Wahabisme lingkungan, yang mengucapkan Kiai Haji Gus Ulil Absar Abdallah. Dia ketua PBNU. Katanya, nanti saya tag Ulil Absar Abdallah insyaallah. Ketika berdebat dengan aktivis dari Greenpeace Indonesia yang mengkritik pengelolaan tambang di Raja Ampat yang merusak lingkungan, maka ditanya, kenapa kamu begitu peduli dengan kelestarian lingkungan, ingin menjaga ekosistem? Ini gerakan Wahabi, ini Wahabi lingkungan gitu. Nah sekarang dikedepankan. Nah sekarang apa yang disebut Wahabi itu kan sekarang dilebarkan tuh. Gerakan Wahabi itu bukan hanya dalam agama, tapi intinya adalah sekarang tahu, mereka memahami dengan Wahabi itu, sekarang terminologi Wahabi yang dia kedepankan sekarang ini kalangan dari Gus Ulil Absar Abdallah, dia orang NU. Yang disebut Wahabi adalah gerakan pemurnian, gitu loh. Jadi kalau Anda ingin Islam murni, itu Wahabi, nggak mau bid'ah. Nah ini udah bagus kalau terminologinya udah begitu, udah bagus, itu dia udah memahami hakikat berarti kan. Kalau kemarin kan istilah Wahabi itu dikesankan yang serem-serem kan, radikal. Nah sekarang dia udah paham tuh esensinya. Wahabi itu adalah
suatu gerakan ingin memurnikan agama Islam dari kebid'ahan, dari kesyirikan, dari khurafat, dan ini ajaran yang murni. Ini sih kita benarkan. Ini benarkan ini saya benarkan. Jadi saya ini mempelajari ini ilmu bukunya Wahabi. Kitabut Tauhid, Pembatal Keislaman dan Kasyfus Syubhat. Ini dari modul dari guru kami, dicetak ulang, tulis ulang. Beliau pakai tambah dengan diterjemahkan sama beliau, itu terjemahan guru kami, terus diberikan tambah-tambahan dengan masalah-masalah dari beliau. Ini guru kami yang bikin, Ustadz Zulkarnain. Qawaidul arba'ah, makna la ilaha illallah, usul sitah, sittatu mawadhi minas sirah, dan makna tauhid. Fadlul Islam, salah satu usul, dan ini juga masih kitab tauhid, tapi ini versi ini. Ini saya pelajari kitab Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Isinya nggak ada yang salah. Isinya itu mengajak pemurnian agama. Nah, sekarang memurnikannya gimana Muhammad bin Abdul Wahab? Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup ketika umat Islam di daerah Jazirah Arab itu ternyata sudah banyak yang terjangkit kepada kesyirikan. Banyak penyembahan kepada kuburan-kuburan, banyak pengkeramatan kuburan-kuburan, banyak tawasul yang berupa kesyirikan ke orang-orang mati. Maka dibersihkan sama Muhammad bin Abdul Wahab kepada pemahaman murni agama Islam, yaitu yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, ya ulama-ulama salaf. Makanya yang lebih benarnya dianggap gerakannya itu Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengajak hayo ikut saya, enggak, itu adalah mengajak kepada pemahaman salaf. Maka bahasa lainnya apa? Salafi. Salafi artinya adalah golongan orang yang berusaha memahami agama berdasarkan pemahaman salaf. Salaf adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan orang-orang dari generasi setelahnya dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang juga dilanjutkan oleh para imam Islam seperti imam ahlul hadis kayak Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Sekarang kita buka itu esensinya. Nah, tapi gerakan ini bukanlah suatu gerakan agama yang tanpa ada musuhnya. Bukan gerakan agama yang tanpa ada lawannya, yang tidak ada yang bencinya. Ada yang membencinya. Yang membenci saat itu adalah orang-orang dari kalangan Sufi dan kalangan Syiah. Kalangan Sufi itu dia benci karena mereka itu senang dengan membangun-bangun kuburan. Mereka senang dengan mengkeramat-keramatan kuburan. Mereka senang dengan mentabaruk terhadap kuburan. Dan bahkan mereka itu banyak yang melakukan tawasul kepada orang-orang yang sudah mati. Senang itu karena tidak senangnya karena itu amalan mereka tuh dianggap musyrik. Itu satu. Yang kedua, yang tidak senang terhadap gerakan Muhammad bin Abdul Wahab adalah Syiah. Syiah itu membenci karena dengan gerakan Islam itu dikembalikan kepada pemahaman salaf, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, otomatis menghajar Syiah sekaligus. Karena Syiah itu apa? Ahlul bidah. Maka perhatikan, orang yang membenci gerakan Muhammad bin Abdul Wahab atau pemurnian agama itu datang dari gerakan apa? Datang dari gerakan ahlul bid'ah semuanya. Baik dari kalangan Syiah, Rafidhah. Pokoknya Syiah semua pasti benci karena ahlul bid'ah. Baik kalangan bid'ahnya Syufiyah dan baik juga dari kalangan bid'ahnya ahlul kalam. Itu benci semua. Yang mengikuti gerakan Muhammad bin Abdul Wahab yaitu memurnikan agama adalah orang-orang yang berpegang kepada ahlul hadis. Di Indonesia kita buka orang-orang yang atau gerakan yang ingin memurnikan agama di atas kemurniannya, itu mereka yang disebut Wahabi itu sudah banyak, udah lama itu gerakannya. Kayak Imam Bonjol itu Wahabi itu.
Itu disebut Wahabi juga, yaitu gerakan untuk memurnikan agama. Buya Hamka itu Wahabi juga. Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad itu Wahabi. Nah, yang benci terhadap Wahabi itu dari zaman dulu, ini namanya Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama berdiri? Sebenarnya berdirinya itu karena untuk membendung gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Dari zaman dulu sampai sekarang kalau terjadi clash dakwah itu pasti antara Wahabi sama Nahdiyin. Itu pasti. Kayak kita tidak pernah mendengar secara langsung antara Wahabi dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sendiri Wahabi sebenarnya, yaitu gerakan untuk memurnikan agama juga. Namanya ada tajdid, itu ada tajdid. Kenapa? Karena supaya beragama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan ditambah-tambah dengan bid'ah, dengan khurafat, dengan tahayul. Itu gerakan Muhammadiyah. Begitu juga dengan Persis. Persatuan Islam, kita harus bersatu di atas Islam. Kalau bersatu di atas Islam artinya bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Otomatis dihajar semua ahlul bid'ah, kayak Syiah kena, Sufi kena, ahlul kalam kena. Sufi, ahlul kalam itu kumpulnya di mana? Di Nahdiyin. Kita harus tahu ini gerakan. Begitu juga dengan Al-Irsyad. Al-Irsyad itu didirikan oleh syekh-syekh yang datang dari Yaman selain kelompok Ba'alawi. Syekh-syekh yang dari Yaman itu mereka itu membawa ilmu. Nah, beda sama Ba'alawi. Ba'alawi itu dia kan mengedepankan keluhuran. Tapi kalau diperhatikan dakwahnya beda. Orang-orang Ba'alawi itu cenderungnya sufi. Dia banyak mengkeramat-keramakan, banyak mentawasul-tawasulkan, banyak mengagung-agungkan ketokohan, kan leluhurnya gini-gini. Nggak ada di dalam Al-Irsyad. Nah, ini juga gerakan. Jadi Al-Irsyad itu juga untuk, sekarang kalau perhatikan, gerakan untuk ya mirip sama Wahabi juga, yaitu memurnikan agama. Ya kalau begitu semua yang memurnikan agama sekarang kalau dibuat kelompok mengikuti ucapannya Ulil Absar Abdallah adalah segala sesuatu gerakan yang berusaha memurnikan sesuatu itu namanya Wahabi. Kalau memurnikan agama itu yang namanya Wahabi, ini Wahabi murni. Bahkan kalau gerakan ingin menjaga lingkungan aja Wahabi juga, Wahabi lingkungan katanya. Nah, sekarang Anda harus bisa menilai. Anda ini senang mengubah sesuatu sehingga ada banyak kepalsuan, atau Anda ada senang dalam kemurnian. Kalau Anda senang dengan kemurnian, itulah gerakan Wahabi. Gitu loh. Yaitu orang yang ingin murni di dalam agamanya, murni sesuai agama Nabi Muhammad. Atau Anda ingin dengan agama kepalsuan, ikutlah mereka, Nahdiyin. Yaitu agama yang banyak kebid'ahan. Agama yang mereka udah tambah hurufat-hurufatnya. Itu kumpul di Nahdiyin itu. Di Nahdlatul Ulama itu ada hurufat-nya, ada tahayulnya, ada akidahnya dari ilmu kalam, ada macam-macam di situ kumpul. Sufinya, ada tarikatnya, ini kumpul di situ. Makanya mereka yang membenci semua, membenci Wahabi, disebutnya mereka kan nyebutnya kelompok sebelah. Kalau perhatikan yang berusaha memurnikan ini dari dulu udah mulai banyak. Dari jawaban Imam Bonjol, kalau Anda tahu tuh tulisannya Soekarno, Pak Soekarno sendiri itu Wahabi. Pendiri bangsa kita ini ternyata Wahabi. Dia tuh memandang bahwa Wahabi ini bener gitu loh. Makanya ketika ada mertuanya meninggal, dia agak tahlilan, katanya wah dianggap Wahabi ini. Makanya dianggap dikritik sama kaum kolot. Kaum kolot itu adalah tradisional Nahdiyin. Begitu. Gerakan-gerakan Wahabi. Sekarang Anda ingin mana? Ingin yang murni atau ingin yang sudah ada tambah-tambahnya? Terserah Anda, ini bebas. Kita hanya mengungkapkan saja. Kalau susu itu Anda pengen susu murni atau sisi campuran. Misalkan kalau susu murni susu. Kalau susu campuran ditambah dengan air. Nah gitu. Kalau susu banyak tuh susu murni atau susu yang campur dengan gula yang
cairannya banyak. Itu terserah Anda, itu kan pilihan. Bebas kalau pengen yang murni Wahabi. Mereka ngakuin nih orang-orang NU ini orang ini Ulil Absar Abdallah mengatakan ini gerakan Wahabi. Bahkan di lingkungan aja sekarang ini, Anda ingin hidup di dalam lingkungan yang asri, segar, kita menjaga kesegaran lingkungan, harmonis, itu Wahabi lingkungan katanya Ulil Absar Abdallah. Atau kamu ingin di dalam lingkungan yang sudah acak-acakan, rusak, dieksploitasi semua, tambah semua, akhirnya rusak semua lingkungan, kita nggak tahu walaupun hasilnya untungnya buat siapa, itu terserah Anda. Nah, sekarang kalau gerakannya adalah ingin menjaga kelestarian, ada dalam alami kemurnian, yaitu Wahabi. Nah itu kalau, tapi masalahnya adalah kemurnian itu dalam agama. Kalau misalkan dia bawa kepada lingkungan, karena berarti dia pengen murni lingkungan, ini Wahabi ini Greenpeace katanya. Begitu. Tapi kalau kita pandangan kita sendiri kalau terhadap lingkungan, sebenarnya kita boleh memanfaatkan lingkungan, tapi ada kaidah-kaidah yang kita bahas itu. Kaidahnya itu jangan banyak kaidah, pakai aja kaidahnya. Ad-dinu mabniun alal masolihi bijalbiha wadar ilil qabai. Anda kalau misalkan mau ada pengelolaan lingkungan, ini lingkungan ini dikelola ini harus ada maslahatnya dan jangan ada banyak madorotnya. Maslahat sama madorot itu timbang banyak mana. Tapi kalau madorotnya lebih banyak, maslahatnya sedikit, bahkan maslahatnya itu hanya ditarik ke luar negeri, madorot untuk lingkungan sekitar, untuk penduduk sekitar, ngapain? Makanya benar kata Deddy Mulyadi, cek daerah-daerah yang punya emas atau tambang yang ditambang, itu masyarakat sekitarnya kaya enggak? Enggak. Ternyata malah rusak. Alamnya jadi rusak, hidupnya menjadi susah, air menjadi kurang, lingkungan jadi rusak, begitu. Yang kaya itu Amerika, yang kayanya Cina, gitu loh. Jadi kalau yang begini, karena jarang orang Indonesia itu yang mengelola sendiri, itu kerja sama investor asing, yang kaya mereka, yang rusak Indonesia, begitu. Nah, padahal sebenarnya boleh mengelola lingkungan itu boleh, sepanjang menimbulkan maslahat yang lebih banyak dan dicegah madorot-madorotnya, boleh. Tapi kalau hanya merusak, hasilnya keuntungan sebesar-besarnya ke luar negeri, ngapain? Daripada Anda ngerusak lingkungan kita, hasilnya dibawa ke luar negeri, kita biarin aja lingkungan kita dijaga aman, supaya ada yang mampu bangsa kita ngelola sendiri untuk kepentingan bangsa sendiri. Itu aja. Begitu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.